Korea Utara pancing baku tembak untuk unjuk kekuatan Kim Jong-un. Insiden tembakan yang terjadi di daerah abu-abu perbatasan kedua negara itu bisa jadi disengaja atau terencana, mengingat terjadi hanya sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali muncul di publik. Dua negara bersaudara, Korea Selatan dan Korea Utara, kembali terlibat baku tembak di pos perbatasan satu hari setelah pemimpin rezim Korea Utara Kim Jong-un kembali muncul di publik. Insiden baku tembak berawal ketika ada tembakan dari arah Korea Utara, lalu dibalas tentara Korea Selatan dengan dua tembakan. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan bahwa tembakan Korea Utara itu bukan upaya provokasi yang direncanakan karena terjadi di kawasan pertanian. Tidak jelas targetnya, apa karena tidak terlihat akibat adanya kabut tebal? Kalau kondisi begitu, apakah itu upaya provokasi? Kata seorang pejabat dari kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan Minggu 3 Mei 2020. Namun, Wakil Presiden Institut Asan untuk Studi Kebijakan Korea Selatan Choi Kang justru menduga sebaliknya. Insiden tembakan yang terjadi di daerah abu-abu perbatasan kedua negara itu bisa jadi disengaja atau terencana, mengingat terjadi hanya sehari setelah Kim kembali muncul di publik. Misteri keberadaan Kim ramai dibicarakan selama 2 pekan terakhir. Ia dikabarkan sakit operasi jantung, bahkan meninggal dunia. Choi meyakini tembakan itu termasuk upaya Korea Utara untuk menunjukkan bahwa Kim masih memegang kendali militer di Korea Utara. Kim kemarin mau menunjukkan ia masih sehat. Sekarang dia seperti mau membungkam spekulasi yang menilai Kim sudah kehilangan kendali atas militer. Kim cuma mau memberitahu dirinya sehat dan masih berkuasa, kata Choi. Guru Besar Studi Isu Internasional Ewha University Korsel, Leif Erik Isley, juga berpendapat insiden penembakan dari arah Korea Utara itu bertujuan untuk membangkitkan semangat juang pasukan keamanan Korea Utara yang berjaga di sepanjang garis perbatasan. Selain itu, Korea Utara juga tampaknya berusaha mendapatkan kembali posisi tawar dan kekuatan negosiasi yang hilang gara-gara desas-desus hilangnya Kim Jong-un. Korea Selatan dan Amerika Serikat mestinya tidak meremehkan pelanggaran kesepakatan militer oleh Korea Utara, ujarnya. Secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara masih dalam kondisi perang karena Perang Korea diakhiri dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Kedua belah pihak terakhir kali saling tembak di daerah perbatasan pada tahun 2014 lalu. Insiden penembakan juga terjadi pada 2017 ketika tentara perbatasan Korea Utara menembaki seorang tentara Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Tentara Korea Selatan mengklaim tidak melakukan tembakan balasan. Meredakan ketegangan militer di perbatasan merupakan salah satu poin dalam kesepakatan antara Kim dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Ketika keduanya bertemu di Pyongyang September 2018 lalu. Namun Korea Utara tidak mematuhi kesepakatan, bahkan seringkali tidak mau berkomunikasi dengan Korea Selatan. Bukan hanya kesepakatan dengan Korea Selatan yang mandek,
proses perundingan antara Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait program nuklir Korea Utara pun tak jelas nasibnya. Padahal Kim dan Trump sudah bertemu 3 kali. Prospek perundingan itu akan semakin tidak jelas apabila Kim tidak mampu berkuasa, sakit, atau bahkan meninggal dunia, seperti yang diisukan beberapa pekan terakhir ini. Setelah menghilang selama beberapa pekan, muncul foto dan berita Kim sedang menghadiri peresmian pabrik pupuk Sabtu lalu. Kim terakhir terlihat di publik pada 11 April lalu saat rapat Partai Pekerja membahas rencana penanganan wabah corona. Dalam foto peresmian pabrik, Kim terlihat tersenyum dan berbicara dengan para asistennya saat pemotongan pita dan keliling pabrik. Namun, foto dan berita yang dipublikasikan oleh situs harian Rodong Sinmun yang dikelola rezim Korea Utara itu tidak dapat diverifikasi. Kim Jong-un antara pabrik pupuk Suncheon dan bom nuklir Korea Utara. Kim Jong-un, diktator muda Korea Utara, telah mengejutkan dunia di tengah rumor kematiannya dengan muncul di pabrik pupuk fosfat Suncheon di Pyongyang Utara. Namun kemunculannya di pabrik itu juga menjadi pengingat dunia akan program senjata nuklir Korea Utara. Media pemerintah pada Sabtu 2 Mei 2020 melaporkan Kim Jong-un merayakan penyelesaian pabrik pupuk fosfat Suncheon. Laporan disertai publikasi foto-foto pemimpin muda itu telah meredam rumor negatif tentangnya, mulai dari sakit keras usai operasi jantung hingga meninggal dunia. Meskipun tur inspeksi Kim itu menjadi aktivitas rutin, namun fasilitas pabrik yang dia kunjungi telah menjadi perhatian tingkat tinggi selama bertahun-tahun karena potensi penggunaannya yang ganda, yakni untuk meningkatkan produksi pangan dan senjata nuklir. DPRK memang membutuhkan pupuk dan informasi tentang cara mengekstraksi uranium di tengah-tengah proses itu sudah tersedia, kata Margaret Croy, seorang peneliti di Middlebury Institute of International Studies di Montreal. Dalam sebuah makalah penelitian yang diterbitkan bulan lalu, DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokrat Korea. Menurutnya, pabrik pupuk Suncheon menawarkan Kim kesempatan untuk membantu meningkatkan ekonomi negara yang lesu dengan membantu produksi pertanian dan dapat membantu dalam ekstraksi uranium dari asam fosfat, yang memungkinkan Korea Utara untuk menyembunyikan kegiatan nuklirnya dari dunia luar. Implikasi dari pekerjaan yang dilakukan di DPRK, jelas ia memiliki potensi untuk sangat mengubah perkiraan sumber terbuka berapa banyak uranium kue kuning yang dapat diproduksi oleh DPRK setiap tahun, yang pada gilirannya mempengaruhi perkiraan berapa banyak hulu ledak nuklir yang dapat dibuat DPRK, papar Croft. Di bawah kepemimpinan Kim, Korea Utara telah membuat belokan tajam ke dalam untuk mengembangkan program nuklir dan misilnya. Rezim Kim mengandalkan sebanyak mungkin pada teknologi dan dalam negeri untuk memajukan senjatanya ketika negara itu dihantam sanksi global yang dirancang untuk mencegahnya memperoleh komponen-komponen kunci yang diperlukan untuk mewujudkan ambisi senjata atomnya. Kim mengunjungi pabrik itu pada bulan Januari dan citra satelit menunjukkan bahwa pabrik telah tumbuh pesat sejak upacara peletakan batu pertama pada tahun 2017. Menurut laporan media pemerintah Korea Utara, 2 pejabat tinggi Kim mengunjunginya beberapa kali selama 3 tahun terakhir saat konstruksi berjalan. Makalah Croy tidak menawarkan bukti bahwa pabrik itu bagian dari program nuklir Korea Utara dan beberapa analis lain skeptis. Secara teoritis, pabrik pupuk dapat digunakan untuk menghasilkan kue kuning, tetapi mengapa Korea Utara melakukan itu ketika sudah dapat menghasilkan sesuatu yang lebih maju dari itu? Kata Cho Han-bum, seorang peneliti senior di Korea Institute for National Unification.
Korea Utara memiliki banyak deposit uranium dan memberitahu Badan Energi Atom Internasional pada tahun 1992 bahwa negara itu memiliki 2 tambang dan 2 pabrik pengolahan, yang kemudian diawasi dengan ketat sejak saat itu. Korea Utara kemudian memberitahu IAEA bahwa ia memiliki 1 pabrik untuk memperkaya uranium untuk senjata. Tetapi para ahli luar percaya negara itu memiliki beberapa pabrik lagi. Keluarga Kim selama beberapa dekade mengandalkan dunia luar untuk memulai program nuklirnya. Uni Soviet, sebelum bubar dan kini menjadi Rusia, menjadi tujuan negara yang dimintai bantuan pada saat itu. Sedangkan Cina menjadi dermawan terbesarnya pada saat ini. Rezim Kim dilaporkan mengimpor senjata dari luar negeri dan mengembangkannya ke dalam sistemnya sendiri. Tetapi selama bertahun-tahun, sanksi global membuatnya lebih sulit untuk bergantung pada negara lain dan satelit mata-mata terus mengawasi program senjatanya. Program nuklir sebagian besar telah swasembada selama beberapa dekade. Ini digunakan untuk menghasilkan cukup plutonium untuk 1 bom nuklir setahun, dan sekarang bergantung terutama pada pengayaan uranium. Menurut para ahli senjata, Korea Utara memproduksi bahan fisil yang cukup untuk sekitar 6 bom setahun. Pyongyang perlu memiliki sebagian besar rantai pasokan untuk produksi hulu ledak nuklir dan rudal yang dibuat. Dan dari semua itu, tampaknya sebagian besar telah dilakukan, kata Ankit Panda, seorang ahli senjata yang merupakan pakar senior di Federasi Ilmuwan Amerika. Dia menambahkan masih ada beberapa komponen yang diperkirakan bersumber dari luar negeri, meskipun Korea Utara telah mengklaim memiliki kapasitas industri untuk membangun komponen bodi rudal, propelan, padat dan cair, dan bahkan mesin rudal. Di bawah kepemimpinan Kim, para ahli senjata mengatakan Korea Utara mengembangkan bom hidrogen dan rudal balistik antar benua yang mampu mengirim hulu ledak ke seluruh wilayah Amerika Serikat, musuh utamanya. Dia telah menjadikan para ilmuwan nuklir dan roketnya pahlawan nasional, dan setelah uji coba senjata pada tahun 2017, Kim menghadiahi banyak dari mereka dengan apartemen mewah di Pyongyang. Selama kunjungannya ke pabrik pupuk pada 1 Mei, Kim mengatakan proyek tersebut menunjukkan komitmen negara untuk kemandirian. Menurut Kim, seperti dikutip KCNA, ayah dan kakeknya akan sangat senang dengan perkembangan pabrik tersebut.